Halo, Aquarius. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia. Orang yang kamu fokuskan. Seperti itu ya, Aquarius ya. So, Aquarius, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa dan bagaimana. Gitu ya. So, let's see. Kita punya kartu Four of Cups, Nine of Pentacles, Six of Pentacles, dan yang terakhir kita punya kartu Five of Cups. Gitu ya. Ilustrasi Five of Cups seperti ini ya. So, Aquarius, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Aku melihat dia sejauh ini sedang berada di titik di mana dia merasa bosan, jenuh, dan lelah terkait gimana ya aku sebaiknya menanggapi hubungan aku dengan Aquarius. Gimana ya sebaiknya aku menanggapi perasaan aku, mengekspresikan perasaan aku terhadap Aquarius. Nah, dia sekarang ini sedang berada di kondisi seperti itu. Kenapa dia merasa seperti itu? Kenapa dia sedang berada di kondisi seperti itu? Dikarenakan, menurut perspektif dia, kondisi hubungan kalian belakangan sampai dengan sekarang ini, atau bahkan selama ini, sangatlah tidak stabil. Menurut perspektif dia, menurut sudut pandang dia, gitu ya. Dia merasa ada kalanya kondisi hubungan dan komunikasi di antara kalian berdua itu benar-benar sehat, benar-benar efektif, give and take-nya seimbang, gitu. Tapi ada kalanya hubungan jadi tidak seimbang, jadi tidak balance antara give and take-nya. Jadi tidak sehat, kurang sehat, tidak efektif, kurang efektif. Bahkan terkadang dia merasa, gue ini punya pasangan loh, tapi kok gue serasa hambar, serasa hampa, serasa kosong. Gue punya pasangan tapi seakan-akan gak punya pasangan. Nah, terkadang dia bahkan merasa seperti itu, berpikir seperti itu. Kapanpun, kondisi hubungan dan komunikasi sedang berada di titik yang baik, nantinya cepat ataupun lambat akan turun lagi. Lalu membaik lagi, turun lagi, membaik lagi, stuck di perputaran ini, di siklus ini. Saking berputarnya, saking stucknya, dia sampai capek, bosan, bingung, jenuh. Gue harus gimana lagi agar ada perkembangan? Nah, kalau ditanya masalah perasaan, dia masih punya perasaan sama kamu, Aquarius. Tapi tadi, dia bingung. Udah kehabisan cara untuk gimana caranya menciptakan perkembangan dan perbaikan. Gitu. Nah, kalau ditanya dia masih berharap nggak sih agar ada perkembangan? Masih. Cuman balik lagi tadi. Dia sebingung itu, secapek itu, sebosan itu. Dengan kondisi hubungan yang terus-terusan bermasalah. Dengan kondisi yang dia pun udah sampai suntuk. Udah sampai buntu. Harus gimana lagi aku? Nah, dia sedang berada di kondisi seperti itu. Untuk beberapa dari kalian, ada yang dihadapkan dengan permasalahan yang sama atau serupa, tapi terus-terusan terulang, dan beberapa lainnya dihadapkan dengan permasalahan yang terbilang berbeda-beda, tapi ya terlalu sering muncul masalah, terlalu sering bermasalah.
Seperti itu. Untuk beberapa dari kalian, ada yang mempunyai isu di faktor finansial. Baik dari finansial sisi kamu, sisi dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Ketika aku mention terkait faktor finansial, antara memang sedang ada permasalahan tertentu di finansial, atau sebenarnya bukan masalah, namun lebih kepada ada yang difokuskan, ada yang dipikirkan terkait finansial. Tapi kan intinya adalah masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah satu. Intinya sama, yaitu adanya fokus yang terlalu tersita kepada finansial sampai-sampai fokus kepada hubungan itu agak terbatasi, terkurangi, dan berdampaklah secara negatif terhadap hubungan kalian. Seperti itu, gitu ya. Tapi merangkum apa yang telah aku sampaikan. Sampai dengan sejauh ini, kalau bicara perasaan, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan terhadap kamu Aquarius, gitu ya. Perasaan sayang, perasaan cinta. Cuman tadi, dia bingung harus bagaimana. Harus bagaimana lagi untuk menciptakan perkembangan dan perbaikan hubungan. Seperti itu ya. So, Aquarius, kita bakal lihat kepada poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk kedepannya. Seperti itu ya. So, let's see. King of Swords. Knight of Pentacles. Ace of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya Eight of Cups. Gitu ya. So, Aquarius, untuk kedepannya yang aku lihat di sini lebih kepada seperti ini. Pada kebanyakan waktu, pada kebanyakan kondisi, kalian akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk kesibukan masing-masing, aktivitas masing-masing, dibandingkan menghabiskan waktu bersama, dibandingkan quality time bersama. Gitu ya. Bukannya nggak ada waktu sama sekali untuk berdua, untuk hubungan. Bukan seperti itu. Apakah masih akan ada waktu untuk satu sama lain? Apakah masih akan ada waktu untuk hubungan? Masih. Cuman kalau dibandingkan ya, jauh lebih banyak momen atau waktu untuk sendiri-sendiri, untuk kesibukan dan aktivitas pribadi masing-masing dibandingkan untuk satu sama lain, dibandingkan untuk hubungan. Itu bisa terjadi antara memang ada konflik di antara kalian berdua, atau lebih kepada memang akan ada kesibukan yang sampai-sampai mengurangi atau membatasi intensitas kalian berdua berhubungan untuk menciptakan momen gitu. Tapi intinya apapun penyebabnya, konflik ataupun bukan konflik, kedepannya possible akan lebih banyak kalian menghabiskan waktu untuk kesibukan pribadi masing-masing. Nah, apakah dengan berkurangnya momen bersama akan berdampak negatif? Iya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah akan ada dari kalian salah satu atau bahkan berdua yang menjadi dilema atau semakin dilema terkait, kok kondisi hubungan jadi seperti ini? Harus gimana nih? Apakah tetap bertahan atau move on aja? Nah, akan ada yang berpikiran seperti itu ke depannya. Gitu ya. Aku melihat beberapa dari kalian ada yang sudah pernah pacaran, dalam artian kalian berdua udah pernah berstatus sebagai pacar, tapi sekarang sedang putus dan sekarang sedang berstatus sebagai mantan, gitu. Dan beberapa dari kalian, antara kamu atau dia atau bahkan berdua, masih ada yang dealing dengan mantan, gitu ya. Bisa mantan yang terakhir, bisa mantan
yang sebelum-sebelumnya lagi, bisa mantan pacar, mantan PDKT, mantan gebetan. Dan ada juga yang berhubungan dengan mantan ini bukan berhubungan dengan mantan masing-masing. Contoh, kamu harusnya kan dealing dengan mantan kamu. Dia dealing dengan mantan dia. Ada kondisi seperti itu. Tapi aku juga menangkap kondisi di mana kamu dealing dengan mantan dia dealing dengan mantan kamu. Dealing di sini bisa dalam artian ribut, berargumen, berkonflik, atau memang ada interest atau ada hubungan personal seperti itu. Tapi something about hubungan dengan mantan gitu ya. Balik lagi, ini general reading gitu ya. So, Aquarius, kita bakal lihat kepada sarannya untuk kamu dalam bagaimana kamu sebaiknya menanggapi keberlanjutan dan keberlangsungan hubungan dengan si dia. Gitu ya. So, we will see. Work through your fears. Adjustments are required. Believe in the impossible. Dan yang terakhir kita ada kartu A Fiery Climax Approaches. Gitu ya. So, Aquarius, sarannya untuk kamu lebih kepada seperti ini. Aku melihat kamu punya ketakutan yang sangat amat besar. Gitu ya. Ketakutan ini bisa dalam bentuk overthinking atau trust issue dan atau lain-lain. Tapi intinya kamu mengalami ketakutan yang sangat amat luar biasa. Sebenarnya rasa takut itu wajar kok. Rasa takut itu manusiawi kok. Tapi kita perlu belajar untuk menjadi berani. Berani itu bukan kita nggak takut sama sekali. Berani adalah walaupun kita takut, tapi kita tidak membiarkan rasa takut itu untuk mendominasi kita. Kita tidak membiarkan rasa takut itu untuk mendikte kita. Justru, walaupun kita takut, kita hadapi, kita tidak kalah sama dia, dan kita melakukan apa yang perlu atau sewajarnya yang untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, kamu perlu belajar untuk lebih baik lagi, untuk lebih tepat dalam bagaimana menyikapi rasa takut kamu. Karena selama ini, atau belakangan sampai sekarang ini, bagaimana kamu menyikapi rasa takut kamu itu kurang tepat. Atau bahkan kamu tidak menyikapi rasa takut itu sama sekali. Gitu. Dampaknya negatif. Gitu. Rasa takut itu wajar. Nggak apa-apa. Tapi ya tadi, kalau kita kalah dan terkontrol oleh rasa takut itu, ya dampaknya negatif. Gitu. Nah, kamu dan dia berdua sama-sama punya andil, sama-sama punya tanggung jawab atas kondisi hubungan yang ada sekarang ini. Gitu ya. Kamu punya porsimu sendiri, dia punya porsinya sendiri. Untuk porsi kamu, itu lebih kepada kamu selama ini kalah sama rasa takut kamu, kemudian berdampaklah secara negatif untuk hubungan, untuk satu sama lain. Nah, fokuslah pada apa yang menjadi PR-mu. Dia punya PR-nya, gitu. Terlepas dari dia tahu PR-nya apa atau tidak, terlepas dari dia mengerjakan PR-nya atau tidak, kamu nggak bisa kendalikan dia. Jadi fokus dulu sama apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu diri kamu sendiri, PR kamu sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Kamu bisa pertimbangkan di sana Aquarius. So, Aquarius, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu.
Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Em, Apabila kamu mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung saja DM ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesi. Jadi bisa kamu coba cek di description box. Description box. Gitu ya. So, Aquarius, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.